Shalom. Renungan kali ini berjudul Gereja pada Akhir Zaman menurut Nabi Yesaya oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ayat kunci Yesaya 59 ayat 19-21, Yesaya 60 ayat 1-5. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya mendeklarasikan tujuan akhir Allah yang akan terjadi melalui kejadian-kejadian dalam pasal 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Akan ada demonstrasi kemuliaan Allah di seluruh dunia yang membuat terpesona dan takjub di antara bangsa-bangsa. Iblis akan mencoba menentang rencana-rencana Allah, tetapi perlawanannya akan dikalahkan oleh Roh Kudus. Dalam sejarah, ini saat tergelap manusia yang berseru minta campur tangan Allah. Roma 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah menjadi berlimpah-limpah. Roh Kudus digambarkan di sini oleh Yesaya sebagai pembawa panji atau pemimpin tentara Allah. Tepat pada saat ketika orang-orang percaya dalam bahaya dikalahkan dan diporak-porandakan, Roh Kudus mengangkat panji ilahi. Melihat adanya dukungan Allah datang menolong mereka, umat Allah dari segala penjuru arah bergabung di sekitar panji ilahi, menyusun kekuatan untuk balik menyerang. Apa panji ilahi yang ditinggikan Roh Kudus di sini? Yesus berbicara mengenai kedatangan Roh Kudus dan mendeklarasikan, "Ia akan memuliakan aku." Yohanes 16 ayat 13-14. Roh Kudus hanya memiliki satu panji untuk ditinggikan, bukan institusi, denominasi, dan doktrin, melainkan satu pribadi. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus sama kemarin dan hari ini dan selama-lamanya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, kesetiaan pada panji itu, Yesus Kristus, adalah yang terutama. Setiap komitmen lain pada institusi, denominasi, atau doktrin adalah sekunder. Dimanapun orang-orang percaya melihat Kristus ditinggikan oleh Roh Kudus, mereka datang berkumpul. Beberapa dekade yang akan datang, nubuat bagian akhir dari Yesaya 59 ayat 19 akan digenapi. Pertama, musuh sudah datang seperti arus atau banjir. Ada banjir bah yang tidak ada duanya. Pengaruh dan aktivitas iblis dalam setiap bidang kehidupan agamawi, moral, sosial, politik. Kedua, Roh Tuhan akan mengangkat panji melawan iblis. Setiap kelompok dari umat Kristen
akan mengalami lawatan supernatural Roh Kudus. Lawatan ini tidak terpusat di sekitar institusi atau pribadi manusia, melainkan hanya di sekitar Tuhan Yesus Kristus, di sekitar pribadi Kristus. Dengan dorongan Roh Kudus, umat Allah dari berbagai latar belakang akan kembali bersatu. Berbagai efek dari lawatan ini digambarkan dalam Yesaya 59 ayat 19-20. Umat Allah bertobat kembali kepadanya. Kristus menebus dan membebaskan gerejanya. Ia memperbaharui perjanjiannya dan merestorasi kepenuhan Roh Kudusnya. Umat Allah kembali berbalik menjadi saksi-saksinya. Dengan Roh Allah di atas mereka, firman-Nya diproklamirkan melalui bibir mereka. Semua kelompok umur mengalami lawatan ini, bagi orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Namun, generasi muda akan lebih berperan. Ini pencurahan yang sama dengan yang diprediksi dalam Yoel 2 ayat 28 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini bukan hanya lawatan sesaat dan sementara, tetapi dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kepenuhan Roh Kudus direstorasi atas umat Allah dan tidak akan pernah diambil dari mereka. 2 ayat pertama Yesaya pasal 60 menekankan meningkatnya antara terang dan kegelapan. Kegelapan akan menutupi bumi dan kegelapan menutupi umat manusia. Ayat 2. Namun di atas umat Allah, terang dan kemuliaan hadirat-Nya akan bersinar semakin terang dalam kegelapan di sekitarnya. Kegelapan akan makin menjadi gelap, tetapi terang akan makin menjadi terang. Ini saat mengambil keputusan, suatu persimpangan jalan, tidak bisa netral, tidak ada kompromi. 2 Korintus 6 ayat 14. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Yesaya menggambarkan dampak yang dihasilkan atas dunia oleh manifestasi gereja dalam kemuliaannya. Bangsa-bangsa dan pemimpin-pemimpin mereka akan datang minta pertolongan. Yesaya 60 ayat 3. Pada saat itu Yesus berbicara dalam Lukas 21 ayat 25. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Masalah bertubi-tubi dari dekade-dekade terakhir telah membawa pemimpin bangsa-bangsa pada titik di mana mereka mengakui tidak memiliki solusi. Oleh karena itu, seluruh bangsa di dunia akan datang kepada Kristus sementara Ia mengungkapkan hikmat-Nya dan kuasa-Nya melalui gereja. Dalam pasal 60 ayat 4, Yesaya menantang gereja melihat aliran besar orang-orang yang datang. Di sini kita melihat lagi peran khusus orang-orang muda, anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan. Yesaya 60 ayat 5 membawa bagian nubuat ini pada klimaksnya. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat penglihatan yang Allah tunjukkan akan mempersatukan umat-Nya. Dari setiap kelompok umat Kristen sejati yang benar dan sungguh-sungguh, sungai kebangunan rohani akan mengalir, dan pada akhirnya mempersatukan mereka menjadi satu sungai yang tidak bisa dibendung. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Ketakjuban akan dialami umat Allah pada waktu kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Bagi umat Allah yang dikumpulkan, dipersatukan, dan diberi kekuatan, akan menerima kekayaan materi dan finansial, kelimpahan dari seberang laut, dan kekayaan bangsa-bangsa. Allah memiliki kekayaan yang tersimpan dan dipisahkan untuk tugas akhir yang harus dipenuhi gereja. Dalam Matius 24 ayat 3, murid-murid bertanya pada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Pertanyaan mereka spesifik. Mereka tidak minta tanda-tanda dalam bentuk jamak, tetapi hanya satu tanda akhir, indikasi pasti akhir zaman.
Yesus memberi mereka berbagai tanda, berbagai kejadian yang menjadi karakter akhir zaman. Matius 24 ayat 5-13. Namun demikian, baru pada ayat 14, ia menjawab pertanyaan spesifik mereka. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Ini jawaban spesifik untuk pertanyaan spesifik. Kapan akhir zaman tiba? Kapan Injil kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh bangsa-bangsa? Jawabannya, inisiatif datangnya akhir zaman dan kedatangan Kristus ada pada Allah dan umatnya. Klimaks akhir zaman tidak akan terjadi melalui tindakan-tindakan pemerintah sekuler atau kekuatan militer. Tidak juga melalui berbagai tipu daya iblis dan gejolak sosial. Aktivitas akhir yang menentukan kedatangan Kristus adalah pekabaran Injil Kerajaan Surga. Ini tugas yang hanya bisa dicapai oleh gereja. Kitab suci sangat jelas mengenai kabar yang harus diberitakan. Injil Kerajaan Surga. Ini kabar yang sama yang diberitakan oleh Kristus dan murid-murid pertamanya. Mulai dengan Kristus dalam kemenangan dan kuasa kerajaannya. Pengkhotbah 8 ayat 4. Karena titah raja berkuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Injil Kerajaan Surga secara supernatural diteguhkan dengan Ibrani 2 ayat 4. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Menjadi kesaksian atas semua bangsa yang benar. Gerakan besar terakhir dari drama gereja sudah siap. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, tugas membawa Injil Kerajaan Allah kepada seluruh bangsa dapat dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi membuka jalan bagi tersedianya transportasi perjalanan dan komunikasi media yang dibutuhkan. Biaya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas ini akan sangat besar. Namun Allah menjanjikan kepada gereja akhir zaman kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu yang sama, curahan Roh Kudus seperti dijanjikan Yoel menggerakkan laki-laki dan perempuan dan taruna-taruna untuk memenuhi amanat Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini generasi yang Daud nanti-nantikan dalam Mazmur 22 ayat 30 atau 22-31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ini juga masa yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Amin.